الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah bukan karena panggilan iman, sungguh kita akan terbaring di atas kasur yang empuk dengan menyalakan AC, atau kita memilih untuk berdiam diri di dalam kantor untuk tidak melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Namun dikarenakan sebuah panggilan yang baik kita dengar secara langsung ataupun tanpa pun kita mendengarkannya, namun kita melangkahkan kaki kita karena kita mempercayai bahwasanya ini merupakan panggilan dari Allah, panggilan untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek kehidupan manusia. Terlebih Rasul mengajarkan kepada kita di hari Jumat untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah menciptakan walillahil malaikah, bahwasanya Allah menciptakan malaikat asyahin, malaikat yang berlalu lalang. Tugasnya apa? Khusus mereka malaikat itu hanya untuk melihat bibir mana yang basah mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan setiap mereka mendapatkan hamba Allah yang mengucapkan selawat kepada Rasulullah, maka malaikat tersebut akan menyampaikan yuballighu annis salam. Malaikat tersebut akan menyampaikan selawat tersebut langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, pada hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan keberkahan, hari penghulu, maka kita senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah mengajarkan kita segala aspek kehidupan ini. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, rotasi waktu yang Allah ciptakan kepada kita sehingga kita bisa mengenal dan bisa mengetahui ukuran dalam satu tahun. Allah menciptakan kepada kita 12 bulan, 7 hari dalam satu pekan. Namun kesemuanya itu ada keistimewaan tersendiri bagi sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang Allah ciptakan itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan terdapat 4 bulan di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memuliakan 4 bulan tersebut dikarenakan banyak kejadian penting yang terjadi pada bulan tersebut. Khususnya bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan Muharram.
salah satu bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 4 bulan haram, namun dijelaskan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, ma min ayyam al-amalu salihun fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, bahwasanya tidak ada hari-hari yang jauh lebih dicintai oleh Allah pada saat manusia melakukan segala aktivitasnya, kesalehan-kesalehannya, illa hadhil ayyamil ashr, bahwasanya kecuali 10 hari di awal hari Zulhijjah. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang membuat confuse, membuat para sahabat itu ragu. Karena apa? Karena para sahabat selama ini mereka mengetahui bahwasanya tidak ada amal yang paling hebat kecuali itu berjihad di jalan Allah. Hatta al-jihad, ya Rasulullah? Qala na'am, hatta al-jihad. Begitulah jawaban Rasulullah SAW di saat ditanyakan. Jihad pun itu tidak bisa menandingi segala kebaikan yang kita lakukan mulai dari tanggal 1 dengan tanggal 10 Zulhijjah ini. Bayangkan bagaimana keistimewaannya. Akan tetapi Rasulullah SAW menjawab, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali apabila ada seseorang yang berjihad di jalan Allah, kharaja bi nafsihi wa malihi, dan dia itu keluar dengan jiwanya dan dengan hartanya, falam yarji' bi syai'in min dzalik, bahwasanya dia tidak kembali, berarti saat dia berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya, dan dia syahid di medan perang, itu satu-satunya yang membuat bisa mengalahkan fadilah beramal di dalam bulan Zulhijjah ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa bulan ini dicintai oleh Allah? Banyak hal yang membuat bulan ini menjadi bulan yang dicintai oleh Allah. Di antaranya Allah menciptakan langit dan bumi pada bulan-bulan haram ini. Di antara alasan yang lain, kalau kita ingin melihat bagaimana hubungan erat antara bulan Zulhijjah itu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mengetahui bahwasanya saat Raja Namrud mencari seorang pemuda yang berdakwah kepada Allah dan mengeksekusinya dengan membakar, tidak dengan membunuh secara langsung, eksekusi hukum mati, akan tetapi dibakar. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya kumpulan asap api untuk membakar Nabi Ibrahim itu bisa mematangkan burung yang lewat di atasnya. Begitu besar tumpukan api. Bahkan di situ diceritakan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ada salah seorang ibu yang menangis menyesal. Kenapa? Karena dia seorang buta, tidak bisa melihat langsung Nabi Ibrahim dibakar. Begitulah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim di saat beliau berdakwah itu ditentang oleh raja, oleh masyarakat. Namun itu tidak membuat Nabi Ibrahim gentar. Nabi Ibrahim dibakar dan api itu tidak akan membakar Nabi Ibrahim, dan itu terjadi di bulan Zulhijjah ini. Selain itu kita mengetahui kisah kurban, bagaimana pengorbanan Nabi Ismail dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Ini merupakan salah satu bulan yang dimana terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir itu adalah Haji Wada. Haji Wada ini merupakan dimana Allah menyempurnakan risalah agama ini. Pada saat itu telah disempurnakanlah agama Islam ini pada bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak akan membahas secara detail amal-amal apa saja yang fadilah akan dilakukan pada bulan ini. Akan tetapi kita akan melihat tapak tilas bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari ayat yang khatib bacakan tadi, ayat itu menunjukkan bagaimana sebuah perjuangan dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahandanya sendiri. Bayangkan di saat kita sedang berdakwah, ternyata orang yang tidak beriman kepada kita itu adalah ayahanda kita sendiri.
Ini adalah kumpulan, ini adalah tamparan yang keras, pukulan bagi Nabi Ibrahim. Di saat beliau mengajak orang-orang untuk berdakwah, ternyata yang menentang dakwahnya itu adalah ayahandanya beliau. Namun jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Ini pelajaran yang ingin kita sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat ayahanda tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh anandanya, maka apa yang terjadi? Allah membukakan pintu lain. Allah bukakan pintu ketaatan yang ditunjukkan oleh ananda Ismail. Pada saat Nabiullah Ibrahim mengatakan tentang ru'yahnya, tentang mimpinya, bahwasanya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ibrahim menanyakan kepada Ismail bahwasanya ini adalah perintah Tuhan, wahai anakku. Apa yang dijawab oleh Ismail pada saat itu? Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar. Nabi Ismail menjawab dengan tegas bahwasanya, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku dalam keadaan sabar. Ini pelajaran yang paling penting yang memang harus kita ucapkan bersama, di mana ketaatan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah ketaatan tanpa batas dan kepatuhan tanpa syarat. Ini menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Hari ini di saat kita berhubungan dan berinteraksi dengan dunia kita, di saat kita membuka buku rekening di bank, disodorkan kontrak, dan kita tidak sempat membaca satu persatu item yang ditawarkan oleh pihak perbankan tersebut. Namun kita sangat taat, langsung mentandatangani untuk pembukaan buku rekening tersebut. Bagaimana kontrak yang dibuat oleh Allah terhadap kita hari ini, di saat Allah menawarkan kepada kita berbagai macam amal-amal saleh untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia, masihkah kita memilah dan memilih amal-amal yang membuat hati kita senang, dan kita akan meninggalkan amal-amal yang membuat hati kita tidak senang? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, poin yang kedua yang ingin disampaikan pada ayat tersebut adalah ketaatan tanpa batas dan kepatuhan tanpa syarat. Ini yang ditunjukkan oleh kedua nabi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu dalam surat As-Saffat juga ayat 103, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma aslama wa tallahu liljabin. Dan ketika keduanya mereka itu menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah tersebut, wa tallahu liljabin, dan mereka pasrah kepada Allah untuk melakukan menyembelih, dan diletakkanlah Ismail pada saat itu. Pada saat itu di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan bagaimana sebuah dialog yang diabadikan hingga ribuan tahun lamanya. Dialog tersebut masih terus terungkapkan sampai dengan hari ini, dan itu tidak akan pernah terlupakan dialog antara dua nabi tersebut sampai dengan hari kiamat. Dialog tersebut akan dikenang oleh umat semuanya, bahwasanya pada saat itu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, faqala Ismail, ya abati ushdud ribati hatta la attari. Pada saat Nabi Ismail sudah dijatuhkan oleh ayahandanya dan ingin disembelih dan diikat, bayangkan, Nabi Ismail menyuruh untuk mengikat ayahnya untuk memperkencang ikatan kakinya dan tangannya. Ushdud ribat hatta la attari, sehingga aku ini tidak meronta-ronta. Kencangkanlah tali ikatan ini wahai ayahanda, supaya aku nanti tidak melawan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ismail kepada ayahanda. Begitu siapnya jiwa seorang anak di saat ingin memerintahkan, di saat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Ismail juga mengatakan, waqfif thawbak hatta la tatalattah minad dam,
dan singkapkanlah bajumu agar darahku nanti itu tidak muncrat mengenai bajumu. Ini perintah Ismail kepada ayahandanya. Kenapa? Karena Nabi Ismail mengatakan, "Fatarahu ummi fatahzan." Nanti ibu akan melihat bajuku muncrat dengan darah dan dia akan sedih. Bagaimana kepasrahan seorang anak menerima perintah dari Allah? Bukan hanya saja Nabi Ismail itu rela untuk disembelih, tetapi Nabi Ismail juga mengajarkan ayahnya, memberikan instruksi kepada ayahnya agar apa? Bukan hanya ayah yang untuk sedih, akan tetapi ibu juga jangan sampai sedih melihat peristiwa ini. Wa asra marra sikin ala hulqi liyakunu ahwanun lil mauti alayya. Dan cepatkanlah di saat engkau menggorokku nanti, cepatkanlah sikin tersebut, pisau tersebut di tenggorokanku sehingga aku tidak merasakan sakitnya. Ini agama satu-satunya di atas muka bumi yang mengajarkan bagaimana cara menyembelih binatang. Tidak ada agama lain. Boleh lihat, Bapak Ibu boleh pergi kemana saja, ke Eropa, ke Amerika, melihat bagaimana mereka memperlakukan binatang. Mereka menembaknya, mereka menyetrumnya. Tetapi Islam merupakan satu-satunya agama yang mengatur, bahkan cara menyembelih hewan pun itu diatur, diajarkan kita oleh baginda Rasulullah SAW. Begitulah sempurnanya agama ini. Ini merupakan sebuah nikmat di saat kita hidup dalam keadaan Islam. Fa iza ataita ummi, dan apabila nanti engkau kembali ke rumah berjumpa dengan ibuku, faqra alaihi salam minni, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Lihatlah, ini merupakan pelajaran penting bagaimana seorang anak bisa menerima di saat diperintahkan oleh Allah tanpa debat, tanpa batas. Inilah yang dinamakan dengan kepatuhan. Kepatuhan, setiap perintah Allah itu adalah untuk kemaslahatan, sehingga dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini diabadikan dalam lorong sejarah, sehingga nanti sampai dengan akhir hayat, akhir kiamat, kita masih akan terus melaksanakan syariat kurban ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita masih mempunyai 4 hari lagi sisa Zulhijjah ini, di 10 hari yang sangat mulia ini. Ada beberapa amalan secara cepat saja. Yang pertama sekali, para mufassirin mengatakan bahwasanya semua kebaikan, amalun salihun. Amalun salihun itu tidak hanya terbentuk pada ibadah mahdoh saja. Amalun salihun itu semua kebaikan, dimanapun kita berprofesi sebagai pekerja. Kita bekerja di kantor, kita berdagang, kita bertani, kita berternak, itu adalah amalun salihun kita. Maka jadikanlah semua amal itu sebagai pengabdian kita kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga apapun yang kita persembahkan itu adalah untuk kebaikan kita. Kita persembahkan untuk Allah. Yang kedua, kita sangat dianjurkan di bulan ini, terutama di 10 hari awalnya itu adalah untuk berpuasa. Masih ada kesempatan untuk berpuasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Ini merupakan sebuah anjuran di mana Nabi Ibrahim di saat beliau mimpi di malam pertama, beliau termenung. Hari 7 malam 8 beliau termenung. Kenapa? Mimpi disuruh sembelih anaknya. Makanya esok harinya, hari 8 itu dinamakan dengan hari Tarwiyah, hari renungan. Namun kemudian di malam hari ke-8 malam ke-9 beliau juga bermimpi. Maka disitulah beliau mengetahui bahwasanya ini bukan mimpi dari setan, akan tetapi ini adalah mimpi dari Allah. Ini adalah wahyu. Dan jemaah yang dirahmati Allah, iblis itu tidak pernah sesibuk hari itu. Iblis itu paling sibuk dalam momen-momen tertentu. Dia hanya duduk di singgasananya dan dia tidak menggoda sebagian orang saja. Dia tidak pernah turun langsung, kecuali di beberapa momen penting iblis menggoda manusia. Pertama sekali dia menggoda Hawa. Yang kedua, ini kejadiannya di saat dia menggoda Nabi Ibrahim, sehingga dilemparlah dengan Hajar Aswad. Kalau Bapak Ibu jemaah yang pernah melaksanakan ibadah haji, kalau kita masuk dari Muzdalifah, maka sebelah kiri kita, sebelah atas bukit itu ada tempat penyembelihan. Di atas bukit Nabi Ismail itu disembelih oleh ayahnya dan diganti dengan kurban, dengan qibas. Nah,
Ini merupakan sebuah perjalanan di mana iblis langsung turun dan sibuk menggoda Nabi Ibrahim sehingga godaannya itu tidak mampu. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan syariat perintah Allah sehingga pada hari ini, pada bulan ini kita disyariatkan untuk berkurban. Tadi panitia masjid sudah mengumumkan ada 15 ekor sapi yang sudah terkumpul sampai dengan hari ini. Kenapa? Di saat urusan dunia kita begitu heboh. Di saat dulu orang-orang itu sanggup membeli batu cincin puluhan juta rupiah hanya untuk koleksi dunia. Tapi hari ini untuk mengeluarkan uang 2,5 juta membeli seekor kambing itu terasa berat di dalam hatinya. Kenapa? Karena keimanan itu tidak terpatri di dalam tubuh kita. Karena keimanan itu tidak kita pahami sebagaimana Ismail memahami keimanan di saat dia mendengarkan perintah Allah. Bayangkan, Allah itu sangat mencintai darah yang tumpah dari kurban tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dikatakan, sebelum darah itu muncrat ke tanah itu sudah ditampung oleh Allah dan akan disimpan sebagai bukti nanti di hari akhirat. Ini adalah bukti bahwasanya engkau telah berkurban. Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, para sahabat semuanya mereka kalaulah seandainya tidak dianggap bahwasanya kurban ini nanti akan dianggap sebagai kewajiban, mereka tidak akan pernah meninggalkan kurban dalam setahun pun. Bayangkan, mereka hanya meninggalkan ibadah kurban dalam tahun itu karena nanti takut orang-orang akan mendengar dan melihat bahwasanya kurban itu adalah wajib, maka ditinggalkannya. Hari ini jawaban itu adalah kepada kita. Berapalah 2,5 juta kalau dibandingkan dengan pengeluaran dunia kita hari ini? Itu sangatlah kecil, akan tetapi itu akan menjadi berat nanti di hari akhirat. Akan memberatkan amal kita, akan memberatkan mizan kita. Maka ini adalah kesempatan yang masih ada kepada kita semuanya. Karena darah tersebut akan memberatkan mizan kita nanti di hari akhirat. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bisa bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.